Selamat pagi kepada Ibu Iswanti Sialoho SSI MSI selaku dosen pengampu kami dari mata kuliah pembentukan karakter DEL. Dan kepada teman-teman semuanya, izinkan kami mempresentasikan dan kami dari kelompok 5 tentang tugas proyek kami berindikatorkan ujian akhir semester. Sebelum kami mempresentasikan hasil dari kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Nama saya Elsie Gloria Sihombing dengan NIM 21S21033 dan dari Prodi S1 Manajemen Rekayasa. Nama saya Monika Sylvia Gultom dengan NIM 21S21038 dari Prodi S1 Manajemen Rekayasa. Nama saya Andreas Sindikan Evan Marbun dengan NIM 21S21025 dari Prodi S1 Manajemen Rekayasa. Nama saya Lasni Sintauri Simanjuntak dengan NIM 12S21034 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Nama saya Diana Stasia Siombing dengan NIM 12S21054 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Nama saya Samuel Siagian, NIM 12S21042 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Baiklah, setelah kami memperkenalkan diri kami, izinkan saya untuk menjelaskan deskripsi proyek. Proyek ini terdiri dari 6 orang mahasiswa yang setiapnya dari perwakilan gender dan prodi masing-masing. Mahasiswa-mahasiswi diharapkan melakukan tahapan berikut. Yang pertama, mengevaluasi hasil dari pembinaan karakter DEL dari week pertama sampai week yang ke-13. Yang kedua, mengusulkan strategi penguatan pembinaan karakter DEL yang sudah dibekali selama ini. Yang ketiga, implementasi strategi penguatan pembinaan karakter DEL. Yang keempat, mengevaluasi keberhasilan strategi. Luaran-luaran yang diminta ialah sebagai berikut: video presentasi, file presentasi, laporan tertulis, dan yang terakhir, postingan di media sosial terkait butir C dari tahapan di atas. Untuk evaluasi dan usulan atau strategi yang pertama akan dimulai oleh saya. Nama saya Elsie Sihombing dari Prodi S1 Manajemen Rekayasa. Usulan atau strategi yang saya usulkan ialah berkomitmen di setiap akhir aspek nilai 3M, beramal sebagai bentuk pengaplikasian seperti memberi sedekah, mengunjungi panti asuhan. Evaluasinya ialah kurangnya kesadaran mahasiswa-mahasiswi terlebih dalam hal marwah. Masih banyak mahasiswa-mahasiswi yang kurang dalam hal berjiwa besar. Untuk yang berikutnya, saya serahkan kepada teman saya, kepada Monika. Waktu dan layar saya persilakan. Untuk usulan yang kedua, mengenai tugas nyata untuk pengalaman 3M, yaitu adanya kegiatan untuk nilai akhir yang tujuan atau targetnya masyarakat tentang nilai-nilai 3M yang sudah dipelajari. Tujuannya agar praktek nilai-nilai 3M yang telah dipelajari lebih terlihat. Selanjutnya, yaitu memprioritaskan hal yang lebih utama dibandingkan hal-hal yang membuang waktu yang tidak bermanfaat. Evaluasinya ialah lebih mengutamakan atau memprioritaskan kegiatan perkuliahan dibandingkan kegiatan yang lainnya. Selanjutnya, usulan dari yang keempat adalah membuat list catatan sehingga tidak melupakan komitmen yang telah dibuat. Selanjutnya, usulan kelima yaitu mengisi waktu kosong dengan kegiatan yang lebih berguna seperti webinar dan melakukan kegiatan yang sesuai dengan hobi. Evaluasinya adalah kurang produktif sehingga melakukan kegiatan yang tidak berguna. Untuk usulan selanjutnya, yaitu melaksanakan kegiatan untuk mencerminkan pelaksanaan kegiatan martuhan seperti mengikuti kegiatan pelayanan di gereja. Untuk evaluasinya, kurangnya kesadaran dalam mengamalkan kegiatan martuhan. Baiklah, setelah kami mempresentasikan usulan atau strategi beserta evaluasi dari setiap mahasiswa-mahasiswi, maka dari itu kami akan menjelaskan setiap nilai butir 3M. Untuk nilai martuhan akan dijelaskan oleh Monika dan Samuel. Kepada Monika dan Samuel, waktu dan layar saya persilakan. Martuhan yaitu poin beriman. Perilaku umumnya, yang pertama memiliki kepercayaan terhadap adanya Tuhan Sang Maha Pencipta. Yang kedua, membuat sesuai perintah dan menjauhi larangan. Yang ketiga, memiliki pemahaman yang benar sesuai dengan kepercayaan. Dan yang keempat, beribadah dengan tekun. Untuk evaluasi pribadi terhadap Delca, yaitu evaluasi nilai perilaku mahasiswa terhadap nilai martuhan yang masih kurang pada diri setiap mahasiswa. Untuk solusinya, melakukan praktik langsung terhadap pengamalan nilai martuhan seperti berkontribusi pada pelayanan gereja.
Nilai yang kedua itu peduli. Perilaku umumnya yang pertama menghormati semua orang, yang kedua bersedia memberikan bantuan nyata, yang ketiga mengamalkan perbuatan-perbuatan. Untuk evaluasi pribadi terhadap Delca, siswa seringkali kurang peduli dan tidak menghormati baik sesama maupun yang lebih. Untuk solusinya, melakukan kegiatan pendekatan dan refleksi tentang pentingnya peduli dimanapun dan kapanpun ketika kita berada terhadap semua orang. Yang ketiga yaitu dedikatif. Untuk perilaku partisipasi dalam membuat alma mater menjadi tempat yang lebih baik dan membanggakan. Kedua, menjaga nama baik institusi. Yang ketiga, berbuat kebaikan dengan ikhlas. Yang keempat, bersedia melayani tanpa pamrih. Kelima, rela berkorban atau tenaga, pikiran, dan waktu. Keenam, memiliki komitmen dan tidak mengingkari janji. Untuk evaluasi pribadi terhadap Delca, hal yang sudah menjadi rahasia umum setiap kaum mahasiswi dalam menjaga nama baik institusi, tak jarang ditemukannya mahasiswa-mahasiswa yang sering membuat onar di luar kampus. Maka solusinya, diadakan pengawasan yang ketat oleh pihak kampus atau mungkin sebuah refleksi kepada mahasiswa dan mahasiswi agar dapat memahami betapa pentingnya menjaga nama baik institusi. Baiklah, untuk nilai Maroha kepada Andreas dan Dia, saya waktu dan Untuk nilai Maroha kepada Andreas dan Dia, waktu dan layar saya persilakan. Poin berikutnya itu Maroha. Ciri yang pertama berintegritas. Perilaku umum dari berintegritas yaitu yang pertama menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran dengan menyatakan apa adanya. Kemudian yang kedua, dapat dipercaya dan konsisten antara apa yang dikatakan dan dilakukan. Yang ketiga, bertekad untuk menjalankan etika. Untuk evaluasi pribadi terhadap Delca, yaitu masih banyak mahasiswa-mahasiswi lalai dalam berhal beretika baik kepada sesama maupun kakak tingkat bahkan dosen sekalipun. Untuk solusinya, mengadakan kegiatan refleksi diri dan memberikan video yang membangun jati diri setiap mahasiswa-mahasiswi terkhusus dalam hal beretika. Ciri yang kedua yaitu produktif. Perilaku umumnya yang pertama, merencanakan dan menjalankan tugas dengan cara runtut dan rapi untuk mendapatkan hasil terbaik. Yang kedua, berusaha keras untuk mencapai prestasi terbaik. Yang ketiga, menyelesaikan pekerjaan apa saja yang telah dimulai atau pernah dijanjikan. Yang keempat, menggunakan waktu dengan tepat dan efisien. Kemudian yang kelima, melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan baik atau tidak. Untuk evaluasi pribadi terhadap Delca, yaitu terlalu sering menunda sehingga diri semakin malas untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Untuk solusinya, rasa malas bisa diatasi dengan sebuah kalimat yang menyatakan semakin malas seseorang melakukan sesuatu, maka akan semakin lemah otak akan bekerja. Maka dari itu, kamu semakin malas, maka kamu akan semakin lengah. Ciri ketiga dari Maroha yaitu bertanggung jawab. Perilaku umumnya yang pertama, mengetahui dan melakukan tugas dengan sepenuh hati sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua, menghargai dan menaati aturan main. Dan yang ketiga, bersedia menanggung akibat-akibat dari keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan. Evaluasi pribadi terhadap Delca yaitu dalam kegiatan kursuap kepada hal yang sudah dipercayakan sepenuhnya kepadanya, seperti menyuci piring dan menyapu. Hal tersebut memang dikerjakan tetapi kurang, sehingga menjadi hambatan untuk mengembangkan rasa bertanggung jawab tersebut. Solusinya adalah perlunya kesadaran diri akan pentingnya nilai bertanggung jawab. Tidak hanya untuk masa sekarang, tapi ini akan memiliki pengaruh besar guna masa depan kita. Baiklah, setelah nilai Maroha dijelaskan, akan dilanjutkan dengan nilai Marbisuk. Nilai Marbisuk sendiri akan dijelaskan oleh saya dan Lasmi. Kepada Lasmi, waktu dan layar saya persilakan.
Selanjutnya, poin yang ketiga adalah marbisuk. Sebelum saya masuk ke ciri-ciri dari marbisuk, saya akan menjelaskan arti dari marbisuk. Marbisuk adalah bijaksana yang mengedepankan hikmat dan kearifan dan pengertian berdasarkan pengetahuan dan kecakapan dalam bekerja dan kesadaran sepanjang hayat. Kemudian ciri dari marbisuk yang pertama ada berakal budi. Berakal budi adalah sikap dan perilaku yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih dalam dan meluas dari apa yang telah dipelajarinya dan cara berpikir serta berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan terhadap pengetahuan. Yang pertama adalah perilaku umum. Keinginan untuk memiliki dan mencari pemahaman yang lebih baik terhadap rahasia alam atau peristiwa sosial. Yang kedua adalah menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang cerdas dan matang. Dan yang ketiga adalah bernalar konseptual dan kritis dalam menganalisis gejala alam dan sosial. Evaluasi pribadi terhadap mata kuliah Delca ini adalah mahasiswa-mahasiswi yang sangat imajinatif dalam memberikan solusi. Ada juga mahasiswa yang ketika diminta untuk memberikan ide atau pendapat, dia hanya diam membeku. Solusinya adalah diberikannya kalimat persuasif seperti kalimat ajakan dari dosen yang memiliki pengaruh baik misalnya yang bisa memberikan ide-ide akan mendapatkan nilai tambahan. Hal ini juga termasuk dalam reward. Inovatif. Perilaku umum dari inovatif yang pertama ialah mengembangkan gagasan dengan perspektif baru yang diabaikan atau tidak pernah terpikirkan. Yang kedua, mendesain ulang sesuatu yang orisinal melalui keterampilan imajinatif. Yang ketiga, menciptakan pemecahan kompleks atau peluang baru dari suatu situasi dan masalah sehari-hari. Evaluasi pribadi terhadap mata kuliah Delca ialah tak sedikit mahasiswa-mahasiswi yang kurang kreatif dan inovatif, terkhusus dalam pengerjaan tugas seperti laporan praktikum dan lainnya. Berbicara tentang masalah ini, masih banyak mahasiswa atau mahasiswi yang mengcopy-paste milik orang lain. Solusinya ialah banyak berlatih seperti membiasakan diri mengerjakan bank soal dan latihan lainnya. Nilai yang terakhir dari marbisuk ialah tangguh. Perilaku umum dari tangguh yang pertama, memiliki tekad tinggi dengan mengembangkan budaya belajar untuk memberdayakan diri. Yang kedua, siap untuk jatuh, menjadi salah, dan bangkit lagi dari kegagalan. Dan yang terakhir, mempertahankan komitmen dan optimisme dalam mencapai tujuan di masa depan. Evaluasi pribadi terhadap Delca, kurangnya percaya akan hasil dari sebuah usaha yang sedang kita lakukan untuk mencapai suatu tujuan, sehingga membuat kita mudah menyerah. Solusinya ialah harus lebih yakin dengan usaha yang kita lakukan dan harus dibantu dengan doa, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil jika kita bersungguh-sungguh dalam berusaha. Baiklah, demikian kami mempresentasikan nilai dari 3M. Berikutnya indikator keberhasilan. Pada indikator keberhasilan ini akan diambil 3 usulan yang terbaik. 3 usulan tersebut sudah dipilih, dan kepada Lasni, Dia, dan Samuel, waktu dan layar saya persilahkan. Usulan yang pertama adalah membuat list catatan sehingga tidak melupakan komitmen yang telah dibuat. Adapun indikator keberhasilannya adalah dengan adanya membuat catatan di setiap akhir sesi pelajaran, maka mahasiswa-mahasiswi akan dengan mudah menanggung-jawabi setiap komitmen yang telah dibuat dan mengaplikasikan komitmen tersebut. Usulan solusi yang kedua yaitu mengisi waktu kosong dengan kegiatan yang lebih berguna seperti webinar dan melakukan kegiatan yang sesuai dengan hobi. Indikator keberhasilannya adalah mengikuti kegiatan webinar akan mendapatkan sertifikat di setiap pelaksanaannya. Ini juga sebagai reward terhadap diri sendiri. Mengisi waktu kosong dengan hobi seperti bercocok tanam, memasak, dan lainnya. Untuk usulan yang ketiga, solusinya melaksanakan kegiatan untuk mencerminkan pelaksanaan kegiatan martuhan seperti mengikuti kegiatan pelayanan di gereja. Untuk indikator keberhasilannya, berbicara tentang pelayanan gereja, kegiatan martuhan bisa dipenuhi dengan mengikuti pelayanan gereja dalam rangka peringatan akan Hari Natal. Baiklah, kepada Ibu dosen dan teman-teman sekalian, demikianlah hasil presentasi kami mengenai tugas proyek dari kelompok 5. Kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya jika ada kesalahan kata dalam penggunaan tanda baca dan pemakaian kata lainnya. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan waktunya. Selamat pagi.